Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Anwar dari Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tentang logistik dari machine learning. Baiklah, pertama itu speed. Speed adalah suatu bentuk khusus dari bahasa ofensif yang digunakan untuk mengekspresikan ideologi kebencian. Ada beberapa tindakan speed yang termasuk dalam tindakan pidana, yaitu pertama, melakukan penghinaan, melakukan penistaan, melakukan perbuatan tidak menyenangkan, melakukan provokasi, dan melakukan penyebaran berita bohong. Biasanya kasus hate speech ini sering kita jumpai pada media sosial, salah satunya di Twitter, sering digunakan untuk tujuan seperti membuat status, memulai percakapan, membuat sebuah konten, dan mempromosikan produk. Pada Twitter, teks atau pesan yang dibuat oleh pengguna disebut dengan tweet. Melalui tweet ini, setiap orang bebas mengekspresikan perasaan dan emosi mereka dalam setiap peristiwa secara relatif. Berikut alur kerja dari pencarian datanya, yaitu pertama di start, pengumpulan data, processing, klasifikasi menggunakan algoritma regresi logistik, pengujian, hasil. Regresi logistik merupakan metode regresi logistik, algoritma machine learning yang biasanya digunakan untuk memprediksi apakah sesuatu bernilai salah atau benar. Regresi logistik juga merupakan sebuah metode klasifikasi untuk mencari hubungan antara fitur dengan probabilitas hasil output diskrit tertentu. Berikut merupakan cara dari perhitungan manualnya. Yang pertama, mengurutkan dataset. Yang kedua, menghitung nilai logit untuk setiap baris data. Yang ketiga, menghitung nilai eksponensial untuk setiap baris data. Yang keempat, menghitung nilai untuk setiap data. Yang kelima, menghitung nilai the log functional. Yang pertama ini ada membaca dan menampilkan file yang berisi 1300 data tweet hate speech atau ujaran kebenciannya. Di sini terdapat 1300 data. Dan selanjutnya akan menampilkan data yang unik berbeda, yang mana termasuk hate speech dan yang mana bukan hate speech. Seperti di gambar, ini adalah contoh dari gambarannya, menghitung penampilan jumlah berapa banyak data yang termasuk hate speech dan bukan hate speech. Selanjutnya menampilkan grafik. Di sini terdapat grafiknya yang negatif lebih tinggi daripada positif. Artinya speed lebih banyak daripada yang positif. Dan hasil data processingnya di sini terdapat menjadi 1298 dari 1300 tadi. Contoh seperti di layar. Dan di sini kita akan menghapus baris data yang none atau yang kosong. Jadi data menjadi lebih dibersihkan menjadi 1292. Nah, mendeklarasikan variabel untuk lintas kolom tweet, HS kemudian membagi dataset menjadi dua, yaitu data latih dan data uji. Di sini terdapat data ujinya, perbandingannya data 75 banding 25. Artinya 75% dari total dataset berjumlah 1292 untuk data latihnya, dan data ujinya terdapat 25%. Selanjutnya di sini dalam bentuk grafis pengujian konvensional metriknya. Di sini bentuk grafisnya seperti yang digambar, hasil dari ahli bahasa dan mesin learningnya. Selanjutnya hasil prediksinya yaitu contoh pada digambar tersebut seperti
indeks demokrasi dan ekonomi Indonesia menurun drastis semenjak Pak Jokowi terpilih menjadi presiden. Nah, ketika kata tersebut dinyatakan negatif atau bukan hate speech, karena kata tersebut merupakan bukan hate speech atau bukan ujaran kebencian. Selanjutnya contohnya ada ganti saja Presiden Jokowi yang tidak becus. Di sini dinyatakan positif karena merupakan ujaran kebencian. Hasil kesalahan prediksi dengan tingkat ketidakakuratannya sebesar 20% karena pada dataset nama Jokowi sering muncul pada cuitan atau komentar dengan label hate speech. Contohnya di sini ketika kita cari Ahok dinyatakan positif hate speech karena nama Ahok sudah merupakan di datanya terdapat ujaran kebencian. Baiklah, mungkin sekian dari saya presentasinya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.